Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu UMKM yang mana di bidang bisnis syariah. Nah, teman-teman pasti juga sudah mengetahui mengenai bisnis syariah itu seperti apa, apalagi di tengah dengan pandemi COVID-19 ini. Jadi, teman-teman pasti juga akan kebingungan nih, UMKM apa sih yang ada di dalam bidang bisnis syariah tetapi masih berkembang ataupun beroperasi dalam COVID-19 ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu UMKM yang bergerak di bidang kuliner, di mana UMKM ini bisa dilakukan dengan cara pemesanan. UMKM ini biasanya membuat sebuah kue, baik itu kue tart, cake maupun jajanan yang lainnya. Jadi untuk pemesanannya pun juga enak. Beliaunya juga bisa misalkan pesan sekarang harus jadi besok, itu juga bisa. Mengapa kok saya memilih UMKM ini? Karena dari segi rasanya juga dari segi kualitasnya ataupun pelayanannya. Untuk UMKM yang saya maksud ini adalah UMKM yang ada di Desa Sokosari, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Nah, pada kesempatan kali ini UMKM yang akan saya bahas yaitu adalah UMKM yang di bidang kuliner, yang mana UMKM ini bisa melakukan dengan cara pemesanan. UMKM ini bergerak di bidang kue ataupun kue tart, cake maupun jajanan yang lainnya. Jadi di sini UMKM ini bergerak kepada bisnis syariah. Kenapa sih kok dihubungkan kepada bisnis syariah? Karena sebenarnya pemesanan itu juga berasal dari kata sanaa yang berarti membuat, sedangkan istisna dalam artian istilahnya yaitu suatu akad jual beli di mana prosesnya itu dengan cara pemesanan dengan ketentuan dan juga syarat tertentu yang telah disepakati oleh penjual maupun pembelinya. Maksudnya dari ketentuan itu seperti apa? Jadi yang pertama, untuk ketentuan itu biasanya berasal dari pembelinya, baik itu karakteristik, bentuk, warna, ataupun bahkan tenggang waktu yang akan diberikan kepada penjualnya. Sedangkan untuk syarat itu biasanya berasal dari penjualnya. Misalkan saya memesan kue dengan kriteria bentuk bulat, warna hijau dan harus jadi besok. Nah, biasanya dari penjual itu memberikan syarat, misalkan saya bisa menyediakan kue tetapi dengan harga sekian rupiah. Jadi seperti itu. Mengetahui tentang pengertian istisna, alangkah lebih baiknya kita mengetahui pula untuk dasar hukumnya. Dasar hukum istisna itu sebenarnya adalah mubah ataupun boleh, yang mana hal ini tertuang kepada yang pertama yaitu di Al-Quran, yakni surat Al-Baqarah ayat 275, yang berarti Allah telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba. Jadi sebenarnya akad jual beli itu diperbolehkan baik itu secara pemesanan maupun kontan, dan yang diharamkan itu adalah riba. Sedangkan yang kedua itu adalah hadis riwayat Muslim yang menyatakan bahwa sesungguhnya Raja Arab itu tidak akan pernah menerima surat tanpa adanya stempel, sehingga beliau itu memesan cincin stempel itu agar surat tersebut bisa diterima oleh Raja Arabnya. Yang ketiga adalah ijma ataupun kesepakatan para ulama. Di sini para ulama telah bersepakat bahwa sebenarnya istisna itu adalah suatu akad jual beli yang diperbolehkan dan juga dibenarkan, dan tidak ada seorang pun baik itu dari para ulama maupun sahabat itu mengingkarinya. Dan yang keempat itu adalah fatwa DSN MUI, yang mana hal ini tertuang pada nomor 6 tahun 2000 tentang DSN MUI-nya, yang mana di dalamnya itu mengatakan tentang ketentuan dari pemesanan dan juga sistem pembayaran. Lanjut kepada rukun. Untuk rukun dari istisna itu sebenarnya ada 4. Yang pertama itu adalah adanya penjual, terus yang kedua adanya pembeli, yang ketiga adalah adanya barang, dan yang keempat adalah adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Sebenarnya di sini juga ada 5, yang mana yaitu sistem pembayarannya. Hal ini berbeda dengan salam, yang mana salam mengatakan bahwa salam itu juga merupakan suatu
akad jual beli yang mana dalam pemesanan. Cuman di sini bedanya bahwa salam itu harus dibayarkan ketika kita memesan. Jadi sebelum barangnya jadi, kita itu harus sudah membayarnya. Sedangkan berbeda dengan istisna, yang mana istisna ini bermacam-macam, bisa membayarnya itu setelah barangnya selesai. Terus juga ada yang DP, yang mana 50% sebelum pembuatan, dan juga 50%-nya biasanya setelah pembuatan. Jadi tergantung dari orangnya gitu. Setelahnya rukun, kita akan membahas mengenai syarat. Yang pertama adalah syarat dari kedua belah pihak, yang mana mereka itu harus sama-sama balik. Dalam artian di sini agar mereka itu sama-sama mengetahui, terus juga sama-sama paham apa yang diinginkan oleh pembeli, baik itu dari kriterianya, mulai dari bentuk, terus juga bisa dari warna ataupun lain sebagainya, dan juga adanya persyaratan dari penjualnya. Jadi di sini penjual dan pembeli itu syaratnya harus berakal ataupun juga bisa balik, dan juga harus sama-sama paham. Terus yang kedua yaitu adalah adanya kesepakatan, yang mana di sini penjual dan pembeli itu harus sama-sama merasakan bahwa nggak ada yang dibebankan seperti itu. Jadi harus sama-sama lapang seperti itu. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai hal-hal yang membatalkan dari istisna. Jadi yang pertama, hal-hal yang membatalkan istisna adalah apabila salah satu ataupun di antara kedua belah pihaknya itu meninggal dunia. Jadi apabila pembeli ataupun penjual ataupun bahkan kedua-duanya itu meninggal dunia, nah bisa dikatakan dari istisnanya itu batal. Yang kedua, apabila waktunya telah habis, dalam artian misalkan saya memesan kue pada hari ini dan harus jadi besok. Nah, besoknya itu sudah dikatakan batal, soalnya waktunya itu sudah selesai. Terus yang ketiga, yaitu apabila salah satu ataupun keduanya itu gila, dalam artian dia itu kayak lupa gitu, gilanya itu udah gila-gila stres seperti itu. Terus yang keempat adalah apabila salah satu di antaranya itu membatalkan, dalam artian membatalkan dari akadnya. Misalkan saya telah memesan kepada si A untuk membuat kue, nah sementara saya itu nggak jadi dan si A itu menerima, jadi istisnanya kita itu batal seperti itu. Jadi cukup sekian pembahasan kita mengenai istisna ataupun juga UMKM yang masih berkembang ataupun beroperasi di tengah COVID-19 ini. Jangan lupa untuk di like dan juga di subscribe agar teman-teman semua bisa menerima notif pemberitahuannya dari video-video terupdate dari saya. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan, dan juga bisa meninggalkan komentar di kolom di bawah ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.